semangat ya. Alhamdulillah Putin untuk hari ini adalah kegiatan pendampingan individu 4 ya. Iya. Terasa untuk kegiatan kita guru PK sudah mulai hampir selesai nih Putin. Untuk kegiatan P4 nanti fokusnya adalah observasi ya. Observasi di mana nanti ada beberapa tahapan ya. Tahapan pra, observasi dan pasca. Dimana tahapan pra ini kita mulai dulu tahapan pra-nya dulu. Untuk kemarin saya sudah membagikan berkenaan dengan berkenaan dengan fokus pendampingan Putin yang akan Putin fokuskan apa fokus yang ingin dicapai atau tujuan yang dituju ada minimal 2 maksimal 3. Kemudian sudah menentukan pendampingannya. Untuk dokumen RPP-nya masih ada di bawah? Di bawah. Tujuan pembelajarannya apa, Bu? Tujuan pembelajarannya siswa nantinya akan tahu di sini ya, Pak siswa bahwa siswa itu mempelajari tentang huruf hijaiyah, huruf sambung, dan juga hafal suratan pendek, surat Anas beserta isi kandungannya. Di modul ada ya? Ya, ada di modul. Terus kemudian area yang hendak dikembangkan sama Putin? Yang akan saya kembangkan itu dari tujuan pembelajaran sama strategi juga asesmen. Ya. Strategi nanti yang ini ya, yang poinnya ini ya. Penerapan disiplin, motivasi. Yang mana Putin? Di antara ini? Pembukaan proses. Pembukaan proses. Muatan emosional. Yang mana? A, B. Oh ya, ini yang itu ya. Penjenengan nanti akan fokus pada pembukaan proses belajar sama muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran ya. Oke Putin, untuk pembukaan proses belajar Putin. Ini kan penjenengan memilih ada 2 ya, 2 pengembangan yang hendak dicapai. Yang pertama pembukaan proses belajar, yang kedua muatan sosial dalam aktivitas pembelajaran gitu, dalam mungkin untuk mencapai atau mungkin supaya berhasil dalam pembukaan proses belajar. Strategi apa yang Putin pakai? Ada strategisnya? Ada. Apa? Kooperatif learning. Saya menggunakan metode ya. Metodenya selama terbimbing dan kooperatif learning. Untuk muatan sosial emosional itu tadi Kak, strategi juga ada strategi kasot ketika proses pembelajaran, dan sebelum pembelajaran tadi kooperatif learning, pembuatan kelompok, terus sebelumnya ada diagnostik awal di materi kemarin, terus yang kedua emosional itu ya. Ya, saya menggunakan itu mindfulness. Selain itu yang RPP PSE itu loh, PSE kesadaran diri, kesadaran sosial. Bertanggung jawab ya. Terus yang apa itu yang relasi. Pelan-pelan relasi. Terus kemudian Putin kita sepakati dulu sebelumnya ini. Itu Putin kan pembukaan pembelajaran. Mungkin kita sepakat nih. Kita kan menentukan area pengembangannya. Kita sepakat ketika dikatakan berhasil untuk area yang hendak dicapai Putin pembukaan proses belajar, jika bagaimana Putin? Proses mungkin anak senang mengikuti pembelajaran apa gitu.
Iya. Anak senang mengikuti pembelajaran dari awal. Dari awal sudah termotivasi, menarik dan menyenangkan. Jadi ketika saya menyampaikan pendahuluan, itu ada ice breaking, terus ada mengkondisikan siswa, terus jadi siswa itu sudah siap dengan kondisinya, terus mentalnya juga sudah siap, hatinya gembira, seperti itu. Jadi untuk menerima tujuan pembelajaran nantinya di dalam prosesnya, nanti anak bisa paham betul-betul, dia tahu pembelajaran hari ini seperti itu. Ini anak juga kemudian ini selanjutnya untuk muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran dikatakan berhasil jika bagaimana? Muatan emosional dikatakan berhasil kalau menurut saya itu ketika anak itu misalkan dalam proses kelompok, pengelompokan misalkan auditorial, terus visual, kinestetik, nah anak itu menghadapinya dia paham posisi kelompok mereka seperti itu, yang harus dikerjakan, dan juga bisa tahu tanggung jawabnya, bisa menempatkan dirinya di kelompok mana, terus tugasnya apa, dan punya bertanggung jawab di dalam kelompoknya. Ketika disuruh mempresentasikan misalkan dari kelompok religius apa kelompok inovatif, nantinya anak itu bisa dia kompak dengan kelompoknya, misalkan ini tugasnya untuk menulis, yang ini tugasnya untuk membuat poster seperti itu dari surat Anas, terus satunya lagi bisa menempatkan diri menyampaikan semua pembelajaran di kelompok itu seperti itu. Semangat ya. Terus ini anak dapat bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Mundur lagi sana. Anak bertanggung jawab, dapat berkolaborasi dengan kelompok. Terus kemudian anak itu aktif, senang dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya, mungkin untuk observasi cukup dulu, betul kita sudah mengetahui untuk area pengembangannya akan dicapai, kemudian juga strategi untuk mencapai itu betul. Kita lanjutkan untuk kegiatan observasi. Oke, siap. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Selamat pagi anak-anakku semuanya. Baik, anak-anakku semuanya hari ini hadir semua ya. Ada yang tidak masuk satu, Rendra ya, sakit. Mari kita bersama-sama kita doakan agar Rendra cepat sembuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan Rendra cepat sembuh. Amin. Anak-anakku semuanya, hari ini kalian berdoa dulu ya. Silakan Aman, dipimpin berdoa Pak, ke depan Pak. Aman belum punya seragam ya, jadi pakai seragam lainnya pindahan ya. Oke. Duduk siap. Berdoa mulai.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, untuk cinta tanah air, mari bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Alika dipimpin. Sebentar. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ambil posisi duduk, siap. Ambil posisi duduk, ucapkan siap, ucapkan. Baik, terima kasih Mbak Alika sudah memimpin. Anak-anakku semuanya, hari ini sudah siap belajar? Sudah? Baik, kalian kalau sudah siap, duduk yang rapi sekarang. Tidak ada yang menulis. Hadapnya ke depan sini. Duduknya tidak bungkuk dan lurus punggungnya ya. Sudah siap ya? Sekarang coba kamu pejamkan mata. Nanti kamu tarik nafas panjang-panjang dalam-dalam yang lama ya. Dalam 8 detik. Tarik nafas panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan, hembuskan sedikit demi sedikit. Tarik nafas kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hembuskan sedikit demi sedikit. Bagaimana rasanya? Lega, aman? Nyaman ya? Baik anak-anakku semuanya. Kalian kemarin sudah belajar tentang surat An-Nas. Coba masih ingat apa tidak? Nih, Bu Guru Tin mau tanya. Apa bacaan ta'awudz? Siapa yang bisa tunjuk jari ya? Aku Yuk. berdoa. Bacaan ta'awudz bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, tepuk tangan buat kita ya. Tepuk tangan. Sekarang Bu Guru Tin ingin tahu apa bacaan basmalah? Aku berdoa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, tepuk tangan buat apa? Berarti masih ingat ya. Pertanyaan yang 3 sekarang nih. Ada berapa ayat surat An-Nas? Ya, 6 ayat. Tepuk tangan buat Alika. Jadi kamu di rumah belajar juga. Bu Guru Tin pesan yang kemarin suruh dikerjakan berarti belajari di rumah ya. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Nih, dari mana diturunkannya surat An-Nas? Ya? Di Mekah. Oh iya, tepuk tangan buat kita. Nah, masih ingat tepuk An-Nas? Coba sekarang tepuk An-Nas. Artinya Manusia. jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Rasanya perlindungan pada Allah. yes. Oke, baik anak-anakku sudah siap belajar ya, duduk yang rapi. Nah,
Sekarang dengarkan. Hari ini kalian nanti akan belajar tentang surat An-Nas dengan isi kandungan surat An-Nas, ya. Dan nanti kalian harus bisa mengartikan satu ayatnya ya, terjemahannya dari ayat pertama sampai ayat 6, ya. Kira-kira bisa ya? Nanti didengarkan, diperhatikan. Anak-anakku, kemarin kalian sudah kan belajar tentang huruf sambung dari huruf alif sampai ya, terus yang huruf di dalam surat An-Nas kan? Sudah kan? Nah, ini coba Mas Raffi masih ingat tidak ini? Ini sih huruf apa? Kemarin? Apa? Coba kelompok religius silakan. Ya, Sor. Pinter, Mbak Sena ya. Sekarang nih kelompok yang satunya lagi. Ya. Oke, bagus. Yang ini coba. Tuh. Coba kalau yang ini oke. Bagus ya. Nanti kalian kasih pengingat. Sekarang Bu Guru akan mengelompokkan kalian sudah ya dari kelompok religius dan kelompok apa yang ini mandiri. Kelompok apa ini ya? Kreatif, inovatif, ya. Yang kelompok mandiri suka apa? Menonton video, ya. Yang ini suka menulis. Ya, kemarin nih yang suka menggambar, yang ini suka membaca ya. Kemarin kalian sudah diplot tentang bagaimana kesukaan kalian, dari sukanya menonton video, dari sukanya menulis, sukanya menggambar, sukanya membaca. Baik anak-anakku, nih siapa yang di rumah pernah memimpikan sesuatu yang buruk? Siapa? Coba Mbak Alika pernah mimpi buruk? Bagaimana Mbak Alika mimpi buruk itu bisa Mbak Alika bangun itu tenang? Bagaimana? Berdoa. Selain berdoa, baca surat An-Nas ya, boleh. Karena apa? Surat An-Nas termasuk surat Al-Mu'awwidhatun. Duduknya yang betul Mas. Mas duduknya yang nah, ya. Termasuk surat Al-Mu'awwidhatun, surat perlindungan, surat memohon perlindungan. Hanya kepada siapa? Kepada Allah. Baik anak-anakku, coba perhatikan video berikut. Silakan perhatikan. Kalian perhatikan arti dengan bacaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Quran dari surat An-Nas. Mari kita bersama-sama dengarkan bacaan surat An-Nas. Kalian perhatikan baik-baik dan sesama bacaan surat An-Nas tersebut. Bismillah. Ini jaringannya ya, sedikit. Jadi nanti guru akan menyampaikan dengan media dulu ya. Oke anak-anakku, perhatikan gambar berikut ini. Nanti videonya dinyalakan nanti aja ya, nunggu jaringan ada. Coba perhatikan ini gambar apa? Ya, kira-kira anak ini bersama keluarga ya, bersama ayah ibu. Kira-kira dilihatnya nyaman atau tidak? Nyaman atau tidak ini? Ya, kamu senang seperti ini pergi ke masjid bersama ayah ibu, senang? Kira-kira kamu memohon doa kamu kepada siapa? Kepada Allah, misalkan memohon agar ayah ibu sehat, bisa bersama ayah ke masjid, ya senang tidak? Memohonnya kepada siapa? Kepada Allah. Lihat ini, ada satu gambar di sini, ada anak yang rajin sholat, ya, sholat di masjid. Kalian melihatnya nyaman apa tidak? Ya, bagus ya, anak ini rajin sholat, rajin berdoa, rajin mengaji di masjid, ya. Anak ini
ini selalu berdoa dan memohon hanya kepada Allah. Nah, ini juga sama ini. Ini ada satu keluarga yang rajin berjamaah, di rumah. Nah, ini mereka berdoa dan melaksanakan sholat, ya, memohon hanya kepada Allah, ya. Jadi kamu dengan Mbak Sina sini Mbak Sina, ya. Jadi kalian harus memohonkan hanya kepada Allah ketika kalian membutuhkan pertolongan, permohonannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita ini. Oke, bagi anak-anakku, silakan kalian sudah berkelompok ya. Bu Guru akan membagikan lembar kerja, ya. Nanti kalian kerjakan di lembar ini, ya. Dari kelompok religius. Bapak. Memegang lembar kerja nanti yang buat ketika kalian mengerjakan kelompok ya. Jangan dijawab dulu nanti. Ya, nanti menjawabnya di kertas gitu ya. Tapi sebelumnya kalian perhatikan video berikut. Silakan dulu. Silakan sambil baca dari RKPD itu. Jaringannya sama-sama kita baca ya. Surat Anas saja. Ini nunggu jaringannya. Ayo baca surat Anas bersama-sama. Yang kemarin kalian hafalkan itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekarang dari terjemahan surat Anas dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Ada berapa ayat surat Anas? 6 ayat. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Semuanya tirukan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Saja manusia.
biasa bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang membisikkan kejahatan ke dalam manusia. Kira-kira dari situ kalian akan nanti silakan dilihat LKPD-nya di situ. Jadi dulu membagi kartu, ada punya kartu ya. Nanti silakan kalian ditempel dari kartu, dilihat di situ ada Ayat yang ya. kedua artinya Raja Manusia, menggambarkan Allah sebagai penguasa dan pengatur seluruh umat manusia. Dan ayat yang ketiga artinya sembahan manusia. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah oleh manusia. Pada ayat keempat, Perhatikan dulu di situ. artinya dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Perhatikan video dulu. Artinya mengacu pada bisikan jahat dan syaitan yang seringkali tersembunyi dan sulit diterima. Pada ayat kelima yang artinya yang membisikkan kejahatan ke manusia, artinya syaitan sering membisikkan pikiran atau dorongan yang buruk dalam hati manusia. Dan pada ayat yang keenam artinya dari golongan jin dan manusia, artinya menggambarkan bahwa kejahatan bisikan bisa berasal dari makhluk jin atau manusia. Oleh karena itu, dalam pelajaran surat An-Nas ini dapat kita ambil pelajaran bagaimana berlindung kepada Allah. Surat An-Nas mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah. Kita minta Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Perhatikan anak-anak, Allah adalah Tuhan kita. Surat ini menyebutkan bahwa Allah adalah Tuhan Raja dari semua manusia. Dia adalah satu-satunya yang layak kita sembah dan minta perlindungannya. Anak-anak, coba perhatikan pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu kebaikan dan kejahatan. Surat An-Nas juga memberitahu kita bahwa ada bisikan jahat dari syaitan yang bisa masuk ke dalam hati kita. Kita minta perlindungan Allah agar kita tidak terpengaruh oleh bisikan tersebut. Anak-anak, perlindungan dari semua bahaya yang dimaksud, kita juga minta perlindungan dari Allah dari bahaya yang bisa datang, yaitu dari makhluk jin dan manusia. Penjelasan singkat selanjutnya, surah An-Nas adalah surat yang ke-114 dalam Al-Quran. Nama surah ini berarti manusia. Bahasa Arab, surah ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan merupakan surat terakhir di dalam Al-Quran. Dari pelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa permohonan perlindungan kepada Allah, penegasan kekuasaan Allah, Allah digambarkan sebagai raja dan sembahan seluruh umat manusia. Itulah materi hari ini. Sekian dan tetap semangat. Baik, anakku. Nah, kalian sudah melihat tadi videonya? Nah, oke, bagian tadi yang kelompok yang suka nonton video, dicatat ditulis ya. Silakan dicatat arti intinya apa ya. Di buku tulis masing-masing. Terus yang suka membuat menggambar itu nanti kita butuhin bagikan ini ya. Silakan nanti kerjakan ya posternya ya. Poster surat An-Nas.
ditulis, kalian menulis tadi arti terjemahan dari surat Nas dan dilihat di lembar tugasnya ya. Yang tugas dari kelompok inovatif ya, tadi kalian suka apa? Baca ya, nanti kalian tulis di mana? Nanti ditulis ya, ditulis surat Anas ada berapa ayat, nanti di pakai tulisan apa enggak? Ya, ininya ya. Baik anak-anak, kalian sudah tahu kan video tentang terjemahan surat Anas dari ayat ke ayat? Coba perhatikan ke sini, duduknya rapi. Nah, dari setiap ayat kalian tahu ya. Silakan Bu Guru ini punya lembar ini apa? Kartu kecil ya. Nanti kalian tugasnya apa? Kalian tugasnya memasangkan yang lembar kecil ini ya, lembar kartu ini. Coba ini di sini apa? Nanti lembar satu-satunya kamu pasangkan ya. Nah, dari kartu itu kamu lepas dulu itu lem apa jenisnya? Iya, dibuka ya. Buktinya itu dibuka. Nanti silahkan dipasangkan di ini depan ya. Silakan dari kelompok inovatif, silakan. Siapa yang menempel? Ya silakan Dita, silakan ditempel Dita. Pas. Sudah dibuka? Ya. Sekarang yang dari kelompok kreatif, silakan siapa yang mau menempel? Ya, silakan siapa yang mau. Nanti dipresentasikan temannya ya. Itu salah. Dari kelompok mandiri, silakan dari kelompok mandiri siapa ini yang ingin maju menempelkan kartu tersebut? Apa? Silakan kan. Silakan. Ya, dipasangkan ya, ini bunyinya apa? Artinya apa? Dipasangkan silakan. Ya di sini. Kalau ini tidak bersemangat, kalau ini hijaiyahnya. Ya, terusnya kelompok mandiri menempelkan lagi. Oke, terima kasih. Sekarang dari kelompok religius, siapa yang mau menempelkan di sini depan? Silakan lagi. Dipasangkan siswa Pak Ida. Ya, oke, terima kasih ya. Terima kasih dari kelompok semuanya. Kita tepuk tangan bersama. Ya, kita tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut untuk yang sudah menempelkan di depan tadi. Ya, dari kartu-kartu tersebut. Silakan yang mau mempresentasikan dari kelompok religius ya, Mas Azril ya. Azril sini Mas Azril. Terus satunya dari kelompok ini Siva, silakan dari kelompok kreatif. Coba dilihat sini. Satunya dari kelompok inovatif Mbak Nova. Terus kelompok mandiri mana? Alika. Oke. Oh, kira-kira di sini berapa tidak? Coba pasangannya betul apa tidak? Kira-kira. Kira-kira betul apa tidak? Nah, terus apa lagi? Ya, terus dari golongan oke, terima kasih. Ayo hadap sana. Nah, ya kalian yang tadi menempelkan kartu ya ke depan sini. Betul apa tidak tadi jawabannya? Betul. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan kembali. Nah, kembali ke kelompoknya. Baik anak-anakku, tadi sudah dijawab dari kelompok ya.
Mas Azril, kembali yang rapi ya. Nah, yang bagus. Ya, jadi dari surat An-Nas tadi terjemahan dengan ayatnya dari 6 ayat itu kalian bisa menempelkan sesuai dengan ini pasangannya ya. Nah, kalian senang hari ini? Senang belajar hari ini? Coba belajar apa hari ini? Surat An-Nas dengan dengan isi kandungan surat An-Nas ya. Coba Mbak Mas silakan dibaca. Oke, terima kasih Mas Renan. Tepuk salut yuk buat Renan. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Siapa yang mau ke depan membacanya lagi siapa? Siapa? Alika, silakan Alika. Yang keras suaranya enggak? Ya, tepuk tangan buat Alika. Hari ini kalian sudah menerima dari LKPD tadi. Coba sekarang kalian kerjakan. Ya, yang bagian suka menggambar, silakan tugas waktunya dikerjakan. Sudah apa belum? Jadi warna itu di kalian juga maksudnya ditunjukkan. Sudah ya. Alika B sudah selesai buat-buatnya. Mbak Vita sudah selesai. Belum ditulis. Nah, silakan dijawab dulu LKPD-nya. Nanti kalian bisa dengan kelompok. Silakan sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama dengarkan bacaan surat An-Nas. Kalian perhatikan baik-baik dan sesama bacaan surat An-Nas. Ini dari kelompok religius. Sudah selesai.
Dari kelompok ini Alika B. Ini yang apa? Gambar tadi gambar ya. Oke. Ini dulu. Oke. Dari kelompok ini Renan sudah ya Renan. Oke, Renan bisa bukan. Ini dari kelompok ini siapa? Nova. Oh, Anin ini nih. Silakan Mbak Alika B tunjukkan ini ya tadi posternya. Tunjukkan. Nah, yang kamu tunjukkan yuk. Sebentar. Coba dibacakan dari April. Ya. Terus? Pakai Latin ya? Oke, terima kasih. Kalau yang ini hasil dari apa namanya? Panas. Tunjukin namanya. Ini namanya sudah selesai bacain. Ya. Terus sekarang yang ini Mbak Anis artinya. Iya tulisan. Sudah siap, terima kasih sudah berkenan. Ayo sekarang kelompok semangat. Semangat. Tinggi. Semangat. Kelompok belajar. Dengarkan, perhatikan, ingat-ingat. Sekarang kelompok sukses. Di hati ada cinta, di mulut ada doa, di tangan ada karya. Yes, baik anak-anakku, tadi kalian sudah maju berkelompok untuk mepresentasikan kelompok tadi, dan juga kalian sudah menempelkan kartu dan dipresentasikan dengan temannya. Anak-anakku, hari ini kalian senang? Senang atau tidak? Belajar apa hari ini? Dan apa? Iya, hari ini belajar tentang surat anak beserta isi kandungannya. Anak-anakku, ada pertanyaan? Belum masih bingung? Ada pertanyaan? Sudah paham apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kamu duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Pejamkan mata lagi. Tarik nafas panjang. 2, 3, 4, 5, 6. Hembuskan sedikit-sedikit. Bagaimana rasanya? Oke, hari ini pembelajaran kalian nanti tugas PR yang dari buku rutin dan RKPD silahkan ditumpuk di mejanya rutin ya. Yang tidak yang rapi, yang rapi nanti. Oke, duduk dulu nanti. Duduk dulu. Dan nanti kalau sudah selesai buku rutin nilai ya. Tetap semangat ya anakku. Semangat. Siap semangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Bapak. Perasaan saya tadi sebetulnya semangat dan gembira waktu pertama masuk, tapi setelah saya punya kendala jaringan, terus itu akhirnya jadi saya menyampaikan itu kacau, mau menyampaikan ini jadi itu akhirnya diseling yang lain gitu. Jadinya saya modifikasi dengan media yang lain seperti itu. Lihat tulis, gitu. Saya kalau misalnya dari tingkat tujuan pembelajarannya, anak ketika ditanya suruh membaca dan surat anas dari hasilnya, saya kira sudah mencapai tujuan pembelajaran, yaitu isi kandungan, dan dilihat dari itu yang password penempelan pada kartu itu juga anak sudah memahami, sudah sesuai. Dan ketika ditanya suruh menulis sesuai dengan disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing, dari kelompok visual, visual dan kinestetik itu, anak juga lebih terfokus, misalkan membawa poster, suka poster anak. Dari kelompok itu lebih senang dan juga memahami tujuan pembelajaran. Itu tadi kendala terus saya pikir bagaimana kesadaran sosial anak dengan kelompok masing-masing. Ketika disuruh anak itu disuruh duduk yang rapi, tapi anak tetap hadap sana hadap sini seperti itu, dan dia tidak fokus. Ya, ada yang anak yang kurang fokus, cuman saya harus terus menerus menyampaikan itu ya. Itu yang menjadi kendala, selalu menyampaikan kesadaran dirinya dengan menyampaikan kepada temannya. Maksudnya ada yang suka jawil gitu, dia kan sebelah sini yang tadi bilang apa, nanti yang satunya jadi udah fokus gitu kan, nular itu kan, yang satu bicarain apa, yang satunya nganggur, akhirnya nggak fokus. Dan saya terus menyampaikan kesadaran diri. Ya, tapi ke depan duduknya mengkondisikan anak.
Amin.